Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Priyawan Putra dengan NBI 14624000093. Di sini saya ingin menjelaskan dan membuat video untuk evaluasi akhir semester mata kuliah pemrograman perangkat lunak dengan dosen Bapak M. Firdaus STMKOM. eh Disuruh dengan petunjuk membuat program tentang pembelian dan juga customer pembelian kendaraan. Eh, saya akan jelaskan langsung ke programnya. Ini, oke. Sini saya ingin menjelaskan dari awal dahulu ya, dari import OS ini. Import OS ini itu perintah untuk mengimpor modul ya. Jadi modul OS ini bagian dari pustaka standarnya Python yang menyediakan fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Misalnya kayak menghapus file, mengecek filenya itu ada atau enggak, lalu ya menghapus file juga. Jadi dan lain-lain itu eh di sini. Jadi kalau di program ini itu di sini untuk mengecek apakah file pembelian dan juga customer pembelian TXT sama customer TXT itu apakah ada atau nggak ada sebelum dibuka ya. Jadi juga bisa untuk menghapus file-file yang lama saat eh, di restart datanya. Lalu lanjut ke dev input pembelian ini. Ini untuk mendefinisikan eh, input pembeliannya. Di sini saya memakai dev untuk eh, mendefinisikan fungsi baru. Fungsinya itu saya eh, pakai nama input underscore pembelian seperti ini. Jadi semua program ini sebagai pembelian itu eh, di menjadi satu di fungsi input pembelian ini ya. Jadi fungsinya ini untuk mencatat semua data-data yang udah disimpan di pembelian ini itu disimpan di fungsi ini input underscore pembelian. Masuknya ke pembelian.txt. Lalu lanjut ke ini print input data pembelian. Misalkan kalian ketik nomor satu, nah input data pembelian. Lalu yang kedua, ini print ini untuk yaitu menampilkan teks ke terminal ini untuk kata-kata input data pembelian. Lalu lanjut ke nomor underscore KTP sama dengan input. Nah, di sini itu eh, input di sini digunakan untuk menyimpan eh, inputan yang diinput oleh user sebagai nomor KTP. Karena di sini disuruh petunjuknya nomor KTP itu sebagai diisi dengan nama. Jadi nama yang diinput oleh user seperti ini itu akan disimpan oleh input sebagai nomor underscore KTP. Nah, nanti semua data-data yang disimpan oleh input ini sebagai masing-masing ini akan masuk ke input pembelian ini. Jadi eh, saya menginput nama itu nanti disimpan sebagai nomor KTP, lalu merek kendaraan, misal merek kendaraannya apa, itu akan diinput sebagai merek, ya. Dan dot strip ini digunakan untuk menghapus spasi kosong di awal sama di akhir
di awal sama di akhir ini, di akhir inputan itu untuk mencegah agar tidak ada kesalahan inputan yang sama dan memudahkan agar tidak salah untuk program ini untuk mencari data-datanya karena kan datanya banyak yang disimpan dan dimasukkan. Lanjut lagi ke bagian tipe. Di sini tipe kendaraannya apa? Jadi tipe ini yang dimasukkan oleh user akan disimpan sebagai tipe. Lanjut lagi tahunnya tahun berapa? Ya, tahun di sini tahun kendaraannya akan disimpan sebagai tahun, variabel tahun. Lalu harganya berapa? Harganya ini akan disimpan sebagai harga disimpan sebagai variabel harga, harga kendaraannya. Oke. Sekarang lanjut ke konfirmasi penyimpanan yaitu simpan ini. Di sini variabel simpannya seperti yang atas ini. Jadi user disuruh untuk memilih simpan data-datanya ini atau enggak. Misal ada data yang salah, dia eh, kendaraannya salah, misal dia tidak ingin menyimpan data yang telah dimasukkan ini bisa dengan input n atau no. Jadi ini y atau n itu adalah yes atau no. N itu no. Jadi kalau dia n, dia data-data yang telah dia isi dari nomor KTP, merek, tipe, tahun dan harga itu tidak akan kesimpan di dalam data atau programnya. Jika dia akan isi lagi. Nah, jika dia ingin menyimpan data, itu tinggal pencet ke tinggal input huruf Y atau yes. Jadi sama seperti yang atas ini, inputan user yang simpan ini akan disimpan oleh input sebagai variabel simpan ya. Dan upper ini dot upper dot strip ini sama dengan yang ini digunakan untuk agar tidak ada kesalahan. Jadi diberi jarak spasi awal dan akhir kalimat. Lalu ke dot upper ini, dot upper ini untuk mengubah huruf kecil ke huruf besar. Jadi huruf huruf kecil. Jadi bisa misal masukkannya itu n-nya kecil, itu langsung bisa dikonversikan atau dibandingkan langsung ke huruf n yang besar. Y misalnya menginput y kecil langsung ke y yang besar. Misal dia ingin menyimpan data-data yang dari masukan tadi, tinggal enter aja. Nah, jika nah di sini if jika simpan itu jawabannya yang diinput itu y, itu akan langsung ke ini, akan menampilkan data pembelian berhasil disimpan dan disimpan di file ini, file.write. Ini masuknya ke input pembelian ini yang pembelian.txt ya. Masuknya ke situ dan disimpan di situ langsung print data pembelian berhasil disimpan. Jika dia bukan Y, berarti N. Nah, itu datanya tidak disimpan. Yaitu seperti ini tadi mana. Nah, data tidak disimpan. Akan ngeprint tulisan seperti itu. Jadi if di sini digunakan untuk percabangan logika if else. Jadi ada dua pilihan. If ini untuk itu untuk percabangan logikanya. Jika usernya masukkan Y, jadi maka ini with open ini itu membuka file dalam mode penambahan ini atau append. Jadi with ini untuk memastikan file ditutup otomatis setelah selesai, ya kan? With ini memastikan file ditutup otomatis setelah selesai.
Lalu as file ini adalah variabel sementara yang digunakan untuk menulis file. File ini digunakan untuk variabel sementara yang digunakan untuk menulis file. Lalu lanjut ke file write ini. File write ini file write ini adalah string f-string untuk memformat string-string yang udah dimasukkan tadi dengan menyisipkan nilai variabelnya. Lalu datanya itu disimpan dalam format eh, CSV, dipisahkan sama dengan koma-koma ini. Jadi semua data yang diinput tadi disimpan di sini dengan format CSV. Lalu lanjut nanti yaitu printnya ini jawabannya print kalau emang dia input Y itu menampilkan data pembelian berhasil disimpan. Lalu lanjut lagi ke else. Else ini dijalankan jika simpanannya itu n atau selain y. Nah, seperti ini. Jika n kan pilihannya kan antara y atau n. Jadi jika bukan y pasti n dan itu datanya tidak disimpan. Tidak akan disimpan di file write ini. Jadi ya ulang ke atas. Lalu lanjut ke definisi tampilkan semua underscore pilihan. Nah, di sini untuk definisi tampilkan semua pembelian untuk menampilkan semua data-data yang udah disimpan ini ya. Yang udah disimpan di file pembelian.txt ini itu ditampilkan menggunakan fungsi tampilkan underscore semua underscore pembelian. Lalu untuk ini datanya printnya ini bisa kita langsung ke pilihan kedua. Nah, data pembelian print di sini untuk menampilkan teks data pembelian di bagian atas. Lalu nomor KTP, merek, tipe, tahun harga seperti ini, nomor KTP-nya berapa. Oh, ini ada program yang kemarin saya coba. Jadi nomor KTP-nya berapa, terus tipe kendaraannya itu apa, terus tahunnya itu berapa, harganya juga berapa, ya. Tipenya Yamaha, tahunnya, mereknya Yamaha, tipenya X-Max, tahunnya 2018, harganya itu 32 juta, seperti itu. Jadi semua yang udah disimpan oleh input pembelian ini ditampilkan semua siapa yang beli itu. Dan di sini untuk try, try itu di sini untuk digunakan untuk menangani error. Jadi misal filenya itu error saat dibuka itu menggunakan try untuk menangani errornya. Lalu open ini open pembelian.txt r. Nah, ini untuk buka file ya, buka file tapi dalam mode read atau baca yaitu R ini. Jadi eh, pembelian.txt ini dibuka filenya tapi hanya untuk dibaca saja, hanya untuk di read aja tanpa mengganti atau menambahkan isinya ya. Lalu for line in live in file. Nah, ini untuk membaca setiap baris dalam filenya. Jadi, setiap baris di dalam filenya itu ada setiap baris ini. Saya buka. eh, ini. Nah, semua itu tersimpan di dalam sini ya. Saya buka. Kita lihat pembelian. Nah, ini input yang udah disimpan. Maksudnya di sini. Input data pembeliannya, yang pembelian.
Ini untuk yang customer. Ini saya coba kemarin. Ini kalau dihapus pun nggak apa-apa. Karena nanti datanya pun kehapus. Misal saya nambah data, ini saya ada. Oke, lanjut lagi ke data. Eh, nah, variabel data ini ada line, touch strip, sama touch split. Touch split ini digunakan untuk memisahkan data berdasarkan koma. Jadi kan tadi di sini ada koma-komanya itu dipisahkan. Ini dibaca oleh split ini. Lalu untuk stripnya ini untuk menghapus baris akhir, akhir baris gitu. Jadi untuk menghapus baris-baris yang akhir. Lalu ke print, join data. Join data ini untuk menyatukan kembali list-list data yang menjadi string dengan pemisah tab untuk tampilan rapi. Jadi eh, join data di sini itu untuk menyatukan kembali list-list data ini dijadikan satu, tapi tetap rapi gitu. Lanjut, try, lanjut ke accept file not found error, atau kecuali file tidak ditemukan dan error. Jadi accept ini untuk menangkap errornya, untuk menangkap file error di variabel ini, file not found error. Jika filenya itu belum dibuat atau nggak ada file pembelian.txt-nya ini belum ada, seperti itu. Lalu lanjut lagi ke fungsi input customer ini untuk penginputan customer. Jadi masukkan data customer. Nah, ini untuk pilihan yang ketiga ya, untuk pilihan utama, untuk pilihan menu yang nomor tiga, masukkan data. Nah, definisi input underscore customer sama ini sama seperti sebelumnya, sama kayak yang pertama. Jadi input input customer ini tuh seperti yang input pembelian. Jadi semua data-data yang udah diisi oleh customer itu akan disimpan di fungsi input customer yang akan masuk ke customer.txt tadi. Yang akan masuknya di file ini. Oke. Jadi nomor KTP itu jadi di sini perintahnya seperti ini, nomor KTP, nama dan lain-lain ya. Jadi nomor KTP-nya berapa yang diinput oleh user itu akan disimpan di input sebagai nomor KTP, lalu nama, alamatnya di mana, kelaminnya apa, itu L sebagai laki, P sebagai perempuan. Nah, di sini simpan seperti eh, yang input pembelian di sini itu akan ada fungsi simpan. Fungsi simpan yaitu Y atau N ini dia ingin menyimpan data-data yang diisi ini atau enggak. Atau mungkin ada yang salah ingin diganti, dia tinggal tinggal input N aja. Lalu ya seperti yang biasa nomor KTP ini berapa akan diinput sebagai KTP, nama ini nanti ini diinput sebagai nama, alamat ini Michael Jaya ini akan disimpan sebagai alamat, L ini akan menjadi disimpan sebagai variabel kelamin, L ini lelaki atau perempuan, simpan. Jika ingin disimpan input Y dan data customer berhasil disimpan. Ya, data customer berhasil disimpan. Jadi ya lanjut ke
yang ini seperti penjelasan yang awal ya. Jadi jika eh, variabel simpannya itu ya, dia menginputkan ya, akan ngeprint data customer berhasil disimpan. Nah, data tadi itu akan disimpan di customer.txt ini, ya kan? Disimpan. Jadi fungsi open open ini open customer.txt dia akan membuka file customer.txt itu dan akan eh, di file write dimasukkan data-datanya, disimpan di dalam customer.txt tadi, disimpan di sini. Oke, change. Jadi jika saya ingin menampilkan data customer, ada namanya di sini. Nah, jadi disimpan di file customer.txt. Jika dia ya, ya kan, printnya itu adalah dia ada tulisan data berhasil disimpan, data customer berhasil disimpan. Lalu lanjut ke else, jika dia bukan simpan, itu akan seperti yang pembelian awal di sini. Jika dia ketik no, akan tulisan data tidak disimpan. Oke, lanjut lagi ke tampilkan fungsi tampilkan semua customer. Ini sama dengan yang tampilkan semua pembelian ya. Di sini print untuk ini menunjukkan teks data customer. Print di sini apa aja, nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin. Terus print ini untuk garis saja. Sama seperti yang atas ya, sama seperti yang bagian ini. Nah, sama seperti data pilihan ini. Jadi, tampilkan semua customer. Try di sini untuk yang tadi untuk menangani sebuah error filenya, atau jika filenya ada yang error gitu akan ditangani oleh try ini. Lalu open customer.txt ini, jadi file customer.txt itu akan dibuka oleh program dan dibaca oleh program. Apa aja yang udah disimpan di situ, data-datanya kan tadi disimpan di customer.txt ini, ya kan, di sini. Lalu for line in file ini yaitu untuk membaca setiap baris-baris yang ada di customer.txt ini. Jadi data-data yang ada di customer.txt akan dibaca dengan for line in file ini. Jadi setiap barisnya itu dibaca. Lalu lanjut strip. Dot strip ini digunakan untuk menghapus akhir baris. Akhir barisnya nanti akan dihapus. Lalu ini untuk print join data. Join data ini untuk menyatukan kembali. Jadi kan yang ini ada dua tadi ya. Ini sama ini itu akan dijadikan satu, menjadi data string tapi tetap rapih ya. Seperti ini masih tetap rapi. Oke, lanjut lagi ke ini. Jika filenya itu tidak ditemukan, atau filenya error, tidak masih belum ada customer deteksinya, atau customer.txt-nya itu hilang, dia tidak akan membaca dan tidak akan disimpan juga, dan akan memunculkan print file customer.txt belum ada. Jadi customer.txt-nya itu belum ada atau hilang ya. Lanjut lagi ke fungsi hapus data ini. Nah, di sini tuh digunakan untuk menghapus data-data customer yang udah dimasukkan ya. Jadi, tapi di sini
eh, menghapusnya itu hanya butuh, jadi di program pilihan nomor 5 ini hapus data customer, hanya untuk menghapus data customer di sini hanya butuh nomor KTP-nya saja. Jadi saya ingin menghapus yang ini, eh AWDWA ini nomor KTP 1009020. Sini saya ingin menghapus datanya. Jadi saya hanya menginput nomor KTP-nya saja. Data customer berhasil dihapus. Jadi jika kalian ingin melihat lagi, tidak ada. Eh, Data yang udah ada di sini tadi udah dihapus dan tidak ada di file customer.txt lagi, udah dihapus. Nah, jadi tinggal masukkan nomor KTP-nya itu berapa, nanti dibaca filenya di customer.txt. Lalu untuk baris baru di sini itu untuk simpan semua barisnya ke list yang baris baru ini, kecuali KTP, nomor KTP yang ingin dihapus tadi. Jadi eh, baris yang nomor KTP ini itu akan disimpan di baris baru, di list baris baru, kecuali nomor KTP yang ingin dihapus. Nomor KTP ini itu tidak ikut ke baris baru. Jika filenya itu ditemukan, ya langsung hapus, filenya hapus. Jadi tulis ulang file hanya dengan data yang tidak dihapus untuk baris ini. Oke, ya ini sama aja. Try tadi itu untuk menangani file yang error. Lalu ini with open customer.txt ini yaitu untuk membuka file customer.txt tapi hanya untuk membaca aja atau read filenya aja, isi filenya atau apa. Lanjut ini for ini untuk menulis tadi. Nah, if not, line dot start with no nomor underscore KTP, baris baru, baris underscore baru dot append line else ditemukan sama dengan true. Nah, di sini itu untuk mengecek apakah baris yang dimulai dengan nomor KTP itu dimasukkan. Jika tidak, simpan baris tersebut. Jadi nomor KTP yang dimasukkan ini dicek baris dimulai, jadi dicek barisnya. Jika tidak, eh, disimpan aja baris tersebut. Oke, jika cocok, tandai bahwa datanya itu ditemukan. Jadi jika nomor KTP-nya ini cocok ada di dalam customer deteksi, yaitu ini langsung cocok, berarti datanya ditemukan seperti itu. Lanjut lagi ke oh ini. Wah, nah, kenapa di sini ada lagi tapi dengan menggunakan W. W di sini untuk menghapus atau menulis ulang file yang ada di isi data yang ada di file customer.txt ini. Jadi karena kan ini untuk menghapus data ya. Jadi data yang telah dihapus tadi itu akan dihapus oleh customer.txt ini W dengan variabel W ini. Habis dihapus dia akan menulis ulang data yang tersisa. Jadi sisa satu customer ini dengan nomor KTP 113 ini ditulis lagi ulang sebagai yang pertama, taruh lagi. Jadi dia hanya menghapus yang inputan nomor KTP 1009020. Nah, ini jika if ditemukan itu berarti jika datanya benar, udah ditemukan, datanya itu dihapus. Jika nomor KTP-nya itu salah, itu tidak akan ditemukan, akan mengeprint nomor KTP tidak ditemukan. Misal nomor
Nomor 5, saya ingin nomor KTP 114 karena kan di sini nggak ada nih 144, ada 113 kan. Nah, dia akan memasukkan nomor KTP tidak ditemukan. Dia akan ngeprint tulisan untuk nomor KTP tidak ditemukan. Lalu lanjut ke accept. Accept ini ya pengecualian ya tadi. File not found error, ya kan. Jadi jika filenya itu error atau tidak ditemukan, file customernya ini hilang atau belum dibuat, itu tidak akan ada, sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu definisi cari customer KTP. Nah, di sini untuk menu nomor 6. Jadi di sini jika saya ingin mencari customer, data customer, kita tidak perlu untuk mencari satu-satu karena kan misal nanti programnya itu usernya banyak yang ngisi. Jadi kalau usernya mencari satu-satu, eh, mau cari customer satu-satu itu akan susah. Jadi hanya memasukkan nomor KTP-nya saja. Misal saya ingin mencari, ya ini cuma satu ya, hanya 113 aja berarti yang ada. Misal saya masukkan data customer baru, saya 115, saya masukkan lagi 115, namanya Udin, alamatnya jalan ini, kelaminnya siapa, disimpan, lalu lagi 116, 115, nomor KTP-nya, namanya siapa, Siti, alamatnya jalan ini, kelamin. Nah, di sini kan berarti ada ada 3 customer yang datanya udah disimpan di program ini. Nah, kalau kalian mau hanya mencari Udin aja untuk mencari Udin aja, kalian hanya butuh memasukkan nomor KTP-nya saja, tidak perlu untuk mengecek mana Udin satu-satu kayak gitu. Jadi di menu nomor 6 ini, misalnya saya ingin mencari Siti, saya hanya ingin saya hanya masukkan nomor KTP 115 yaitu nomor KTP-nya Siti. Nah, langsung keluar eh, data-datanya Siti, nomor KTP-nya berapa, namanya, alamatnya di mana, kelaminnya apa, ya kan? Nah, sama seperti yang sebelumnya, nomor KTP ini. Jadi, nomor KTP yang diinputkan oleh user akan disimpan sebagai input di nomor KTP ini yang nanti akan dibuka di sini. Try ini untuk menangani error, programnya itu error. Lalu, eh, with open, with di sini untuk yaitu open, dia akan membuka customer.txt lagi, di mana eh, program akan membuka file customer.txt dan hanya dibaca dan dilihat apakah data yang diinput nomor KTP ini ada atau enggak di dalam file customer.txt seperti itu. Ini for line in file ini untuk menulis data. Nah, fungsi data ini ya sama line strip. Nah, ini sama seperti penjelasan yang tadi. Nah, jika datanya itu nol, datanya eh, nah ini data nol sama dengan nomor KTP-nya berapa. Customer, nah, customer ini isinya ada nama, ada alamat, ada kelamin. Nah, nama itu data satu, alamat itu data dua, kelamin data tiga, dan data nolnya itu adalah nomor KTP.
Ya, oke. Ini digunakan itu untuk jadi ini tuh digunakan untuk eh, karena data customernya ini disimpan dengan nomor KTP kan di awal. Jadi dia dia awal-awal hanya mencari dengan nomor KTP-nya saja. Karena kan kalau nama bisa jadi sama, alamat nggak mungkin sih. Eh, hanya nama bisa sama, kelamin juga bisa sama. Tapi yang tidak sama itu hanya alamat dan juga alamat bisa sama, tapi nomor KTP. Nomor KTP tidak mungkin sama dengan satu sama lain. Jadi eh, hanya nomor KTP ini penting, jadi ditaruh di awal-awal yang akan diinput tadi ya kan. Jadi awal-awal yang diinput kan adalah KTP, nomor KTP ini. Kalau input data pembelian ya emang nama, tapi kalau input customer itu emang nomor KTP. Nomor KTP-nya berapa? Nah ini 113. Oke. Jadi lebih lebih enak itu dengan nomor KTP. Lalu, nah ini break, nah, except pengecualian jika filenya itu tidak eh, ketemu, jika filenya itu file customer.txt-nya ini belum ditemukan, kan? Nah, jika filenya ini hilang atau tidak ada, dia akan kembali ke menu pilihan, akan kembali ke menu awal. Dan jika bukan customer, jika customernya itu tidak ada, dia akan mengeprint customer tidak ditemukan. Ya, jadi misal cari customer. Kan ini adanya 113, 114, 115. Jika saya ingin mencari 116, dia akan mengeprint tulisan data tidak ditemukan. Atau, nah ini customer tidak ditemukan. Ini data ya. Hmm, oke. Nah, jadi di menu pilihan ini itu, nah jika jika if not customer, jika customernya itu bukan, jika nggak ada customernya, jika data yang dicari itu tidak ada, itu tadi dia akan kembali ke menu return. Jadi di di bagian em, di bagian cari customer ini itu user diminta untuk memasukkan nomor KTP yang pertama, yang nomor KTP yang ingin dicari. Lalu yang kedua itu nanti ini itu eh, dibuka filenya, program ini membuka file sama membaca setiap baris file-filenya itu nanti dibaca. Nah, jika baris diawali dengan KTP yang cocok, jika eh, jika data yang diinput tadi kan 115 itu cocok dan langsung ketemu, itu nanti akan ditampilkan datanya. Nah, oh inilah tadi ternyata salah manual ini. Nah, line start with ini nomor KTP. Nah, jadi ini jika kan dia read aja, dia akan mencari datanya itu ada atau enggak. Jika jika nomor KTP-nya itu benar, dia akan eh, ngeprint data berhasil ditemukan. Jika salah, itu akan menulis data tidak ditemukan. Jika datanya tidak ditemukan, itu akan berisikan pesan data tidak ditemukan. Atau jika, nah, untuk step ini, nah, jika filenya itu error atau file bukan error, jika filenya itu hilang atau nggak ada, itu nanti eh, ada tulisan ini file customer to text-nya itu belum ada. Ya, lanjut lagi ke cari pembelian customer, ke pilihan nomor 7.
Sama seperti cari customer, tapi di sini cari pembelian nomor KTP. Nomor KTP-nya ini berdasarkan nama yang kita masukkan sesuai arahan ini tadi. Karena ini nomor KTP-nya itu adalah nama, jadi kita masukkan nama, customer tidak ditemukan. Karena cari pembelian berdasarkan customer ini, dia itu berdasarkan customer, bukan pembelian. Jadi kalian harus memasukkan nomor KTP-nya. Oh, kenapa hilang? Karena ini pas unsafe change and not allow to change the file if you on file unsafe change. Nah, jadi kayak gitu guys. Lanjut lagi ke cari pembelian txt ini. Di sini eh, user untuk user menampilkan detail customer dan pembeliannya berdasarkan nomor KTP. Jadi user disuruh memasukkan nomor KTP. Enggak ada ya. Oh, karena tadi ada yang hilang ya. Karena tadi ada yang kuhapus. Jadi singkat saja, eh, di sini tuh definisi untuk mencari pembelian customer. Ini nanti akan menampilkan teks cari pembelian customer. Nah, nomor KTP yang diinputkan ini nanti disimpan dengan input menjadi variabel nomor KTP. Lanjut lagi ini ke customer ya. Try ini tadi digunakan untuk menangani sebuah error saat membuka filenya. Jadi jika filenya itu error atau apa, itu akan ditangani oleh try itu tadi. Lalu lanjut ke coba misal saya masukkan data customer lagi ya. 7 di perjalanan alamat sampai data customer masih disimpan. Data pembelian nomor KTP-nya itu ya merek Yamaha, terus tipenya itu X-Max tahun 2019, harganya 32, simpan. Kok nggak ada ya? Ya, lanjut lagi ke sini. Nah, dicari pembelian customer di sini itu ada fungsi gabungan antara eh, file customer.txt dan juga pembelian.txt. Jadi eh, di sini fungsi gabungan untuk mencari pembelian dan customer di dua file tersebut. Ya, jika keduanya ditemukan, nanti akan ditampilkan menjadi satu tampilan ya. Di satu tampilan sebagai ini, namanya siapa, alamatnya siapa, kelaminnya siapa di customer ini ya. Nah, di sini itu untuk menyimpan data-data customer sebagai dictionary agar bisa nanti diakses mudah berdasarkan kunci. Kuncinya itu nah ini nomor KTP-nya itu tadi kan seperti itu. Oke. Nah, jika filenya itu nggak ada tulisannya file belum ditemukan, jika customer tidak ditemukan, coba kita reopen lagi ya. Oh, ini
Saya ulang dari awal. Nah, jika saya coba kita coba menunya dari awal. Nomor KTP-nya ini Firza aja. Mahal, Mes tahun 2019, 31. Kita simpan. Lalu kita ke eh, menu data customer. Data customernya ini KTP-nya berapa? 18. Namanya siapa? Alamatnya di mana? Kelaminnya disimpan. Coba kita ke pilihan nomor 7. Nomor KTP-nya itu tadi ini. Oh, masih mana ya? Oh, eh ini ada kesalahan di sini karena tidak terbaca. Filenya itu tidak membaca. Oh, oh, oke 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 oke. Tapi ini udah kesimpan kok, teman-teman, karena eh ini udah ada nama yang tadi ku inputkan awal-awal, terus ke tampilkan data customernya, udah ada namanya siapa, alat kelamin, lalu cari customer sesuai KTP, KTP-nya ini, oke ada, nomor 7, bukan nomor KTP, ini harusnya sih nomor KTP-nya nomor KTP nama ya, tapi eh, bukan ini, saya sebutkan. Oh, customer. Oh, oke oke. Jadi lanjut lagi ke bagian cari pembelian customer ini. Nah, di sini if datanya itu nomor KTP sebagai variabel nol, customer itu isinya adalah nama sebagai data satu, alamat sebagai data 2, kelamin sebagai data 3. Ini except file not found error. Ya, ini jika customer deteksinya itu hilang atau nggak ada atau masih belum dibuat. Jika itu bukan jika customernya tidak ketemu, jika customernya tidak ketemu, itu akan tulis customer tidak ditemukan, ya kan? Nah, ini cari pembelian, ini untuk mencari customernya dan di sini untuk mencari pembelian, ya. Jadi kan di sini disuruh untuk memasukkan nomor KTP. Nomor KTP-nya ini berapa? Ini. Nah, try with open pembelian TXT ini sama dengan yang atas ini. Jadi program ini akan membuka file pembelian.txt dan juga customer.txt, tapi hanya untuk dibaca saja tanpa mengotak-atik atau menambah atau mengisi atau menghapus data-data yang udah ada di file tersebut. Jadi program ini kalau read ini hanya untuk membaca programnya aja. Lalu di sini dibaca berbaris dengan oleh program menggunakan ini for line in file. Lanjut lagi variable data di sini isinya adalah line to strip dan dot split. Dot split ini digunakan untuk koma-komanya untuk melihat koma. Lalu ke if data 0 di sini nomor KTP. Data 0 itu nomor KTP sama seperti ini. Lalu pembeliannya apa, mereknya apa, nanti akan keluar datanya. Itu data 1, tipenya data 2, tahunnya data 3, harganya data 4. Jika file pembelian.txt-nya itu belum ditemukan,
Jika filenya itu hilang atau nggak ada itu akan menampilkan error. Nanti tulisan teksnya itu adalah file pembelian atau teks belum ditemukan dan akan kembali ke pilihan awal. Jika pembeliannya itu nggak ada atau yang dicari itu nggak ada, dia akan menuliskan ke dia akan menampilkan teks data pembelian tidak ditemukan dan eh, kembali ke data yang awal akan kembali ke menu awal. Jadi ini gabungan dan tampilkan rinciannya itu apa aja, customernya itu siapa, nomor KTP-nya itu namanya kayak gitu. eh bisa itu sih belum nggak ada ya yang tidak valid. Oh, nah ini nanti teksnya ini akan ada rincian customer dan pembelian, nomor KTP-nya ini berapa, namanya ini siapa, alamatnya itu di mana, kelaminnya, lalu merek kendaraannya itu apa, tipe apa, dan juga tahun berapa, harga. Nah, nanti pilihannya itu sama seperti yang ada di sini. Output menu cari pembelian customer sana. Nih, nomor KTP satu nanti akan ada di sini. Jadi harus sama dari awal ya. Lanjut lagi ini fungsi definisi menu utama. Di sini menggunakan while true di sini untuk menggunakan agar programnya ini muter terus tanpa batas. Jadi akan ngeloop terus eh, programnya. Jadi akan terus jalan terus. Lalu fungsi utama yang menampilkan menu navigasi ini. Jadi menu utama ini akan ditampilkan di ya ini menggunakan fungsi menu underscore utama ini sampai ini menu utama ini akan terus lanjut terus akan terus ngeloop sampai eh, sampai usernya itu memilih pilihan nol. Jadi eh, langsung programnya itu berhenti, ya kan? Langsung programnya berhenti dan yaitu programnya berhenti dan nggak lanjut lagi. Jika lanjut lagi akan ngeran ngeran awal-awal lagi. Nah, di sini eh printnya itu ini print menu utama ini masukkan data jadi ini pilihannya apa, masukkan data pembelian, dua tampilkan semua data pembelian, tiga dan lain-lain sampai ke pilihan nol. Nah, di sini fungsi pilihan di sini jadi input ya nah, angka ini kan di sini ada pilih menu 0 sampai 7. Nah, di sini user diminta input menu utama menu 1 sampai 0, 0 sampai 7. Nah, di sini user diminta input jika dia memilih pilihan satu, dia akan masuk ke fungsi input underscore pembelian yaitu ke ini. Dia akan masuk ke input underscore pembelian, langsung masuk ke fungsi ini. Lalu lanjut jika bukan satu, jika dua, jika else if else-nya itu dua, dia akan lanjut ke fungsi ke tampilkan semua pembelian. Lalu jika dia ketiga, itu lanjut ke input customer, ke fungsi input customer. Lalu jika dia bukan ke satu 2 3 tapi keempat, dia akan ke tampilkan semua customer, ke fungsi tampilkan semua customer ini. Lalu jika dia kelima, dia akan lanjut ke fungsi nomor hapus data customer ini.
sampai ini. Jika dia masukkan angka 6, dia akan lanjut ke cari customer sesuai nomor KTP ini ya, cari customer sesuai KTP. Jika dia ke pilihan ketujuh, dia akan ke cari pembelian customer ke sini. Nah, sampai sini. Nah, jika dia memilih pilihan nol, dia akan kembali ke programnya akan berhenti. Programnya akan berhenti dan eh, ada teks kalimat untuk terima kasih telah menggunakan program ini itu terus break jika dia tidak memasukkan input 1 sampai 0 ini misal dia memasukkan input 8 atau 9 di luar angka 0 sampai 7 dia akan ngeprint pilihan tidak valid. Nah, dan tidak valid di sini. Lalu jika ke input ini input tekan enter untuk kembali ke menu. Di sini untuk menunggu user menekan enter sebelum kembali ke menu utama. Jadi misal dia habis habis ke menu nomor 1. Nah, seperti ini dia habis ke menu nomor 7. Jika tekan enter baru dia kembali ke menu utamanya. Menu utamanya ini itu menu deretan-deretan menu dari 0 sampai 7. Nah, lalu lanjut lagi ke if underscore underscore name underscore underscore sama dengan. Nah, ini itu cara Python untuk mengeksekusi kode hanya jika filenya itu eh, dijalankan langsung. Jadi jika file ini itu dihamper oleh file lain, maka bagian ini itu tidak dijalankan. Seperti itu. Jadi eh, struktur-struktur yang saya pakai di sini cuma def untuk mendefinisikan fungsinya itu apa. Lalu if else ini ya untuk percabangan logikanya karena pilihannya itu banyak tidak satu pilihan aja bisa ke lainnya terus ke if else. Nah, ke if else ini untuk alternatif lain dari if else itu eh, alternatif lain dari if itu untuk alternatif lain dalam kondisi if. Jika kondisinya itu if, lalu saya menggunakan ini keyword wait ini digunakan untuk manajemen file. Jadi program ini akan menjalankan file atau memanage filenya itu untuk apa. Dan ini jika R ini untuk read ya. Terus juga wait ini memastikan filenya itu ditutup otomatis kalau sudah selesai. Lalu S kayak gini tuh untuk memberi nama alias untuk objeknya itu misalnya S file apa. Jadi ini S apa sebagai file. Jadi memberi nama objeknya. Lalu kalau file ini ya untuk perulangan untuk menelusuri item di dalam filenya itu tadi di dalam baris-barisnya itu tadi dia akan mencari eh, data di setiap baris di dalam filenya itu. Lalu ada lagi tuh wah, lalu lanjut ke try ya sama dengan try itu tadi untuk mengecek eh, filenya itu error, menangani filenya itu error atau enggak. Dan jika accept sama tapi cuma dia cek filenya ini ada atau enggak. Filenya ini eh, tidak ditemukan. Dan kalau nah jika jadi break di sini digunakan untuk apa? Break ini di sini digunakan untuk keluar dari looping-looping yang udah ada di atas, yang udah ada yang ada. Jadi kan dia habis dari ini pilihan satu jika tidak kan looping terus ini looping terus looping terus looping terus. Jika bukan
Jika bukan dia akan keluar loop ya. Jika pilihannya itu nol, dia akan keluar loop. Jadi programnya itu berhenti seperti itu. Dan return ini digunakan untuk mengakhiri fungsi dan mengembalikan nilai-nilai yang datanya udah di input tadi seperti itu. Eh, jadi di sini filenya itu programnya hanya menu yang pertama digunakan untuk memasukkan data pembelian, nomor dua untuk menampilkan semua data pembelian, nomor tiga untuk memasukkan data customer, nomor empat untuk menampilkan semua data customer, yang kelima menu kelima untuk menghapus data customer, yang keenam menunya untuk mencari customer sesuai nomor KTP. Nomor 7 menunya untuk mencari pembelian customer sesuai nomor KTP. Lalu yang pilihan 0 itu untuk keluar programnya. Oke, ini seperti ini. Ini outputnya. Oke. Nah, jadi berikut eh, penjelasan program dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan selamat sore.